Assalamualaikum. Sepertinya sudah rapi, sudah ada kelompoknya masing-masing. Bagus. Maka Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada pagi hari ini dengan segala semangat yang luar biasa, Bapak lihat rapi, bersih. Jadi Bapak tidak lagi perlu mengatur seperti apa duduknya, sampah juga tidak ada, kelasnya bagus dan bersih. Alhamdulillah. Dan ini harus dipertahankan untuk selanjutnya yang lebih baik. Bagaimana kabarnya pagi ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Berdoa, siap berdoa. Doa sebelum beradat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Siapa yang hari ini kebetulan tidak hadir? Mana yang tidak hadir? Hadir semua, sehat walafiat, alhamdulillah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Coba kita sama-sama give me one, give me two, give me three. Pada minggu yang lalu sudah melakukan observasi. Siapa di antara Ananda di rumah di observasinya terjadi pemborosan air? Silakan Akso. Karena saya terlalu banyak airnya. Mencuci piring terlalu banyak airnya, berarti langsung dari keran ya? Nah, terjadi pemubaziran air. Piringnya satu, airnya banyak. Oke. Terus bagaimana selanjutnya untuk mengatasinya supaya tidak boros? Solusinya air terus basuh. Iya, bagus. Kita upload ke teman kita. Jadi kita ditambah poinnya 2 angka. Alhamdulillah. Ya, pas kiri buat Pak. Setuju kan? Iya. Oke. Ah, Zafi, selanjutnya apa itu bornya? Oh iya, kerannya dibuka, menulis tangan, lupa sabun, ambil sabun, tidak kerannya hidup saja air mengalir. Jadi pemborosan. Terus solusi gimana berikutnya? Iya, bagus. Aplaus. Boleh. Nanti kasih poinnya 2 juga. Baik, Anda semua, kita lanjut. Bahwa tema kita itu adalah mari kita sayangi bumi dengan menghemat air. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran tentang dampak krisis air bagi kehidupan manusia. Tujuannya akan tayangkan video. Nanti setelah dilihat video ini, Anda semua akan mendiskusikan di kelompok masing-masing kasus apa yang ada pada video. Didiskusikan, solusinya apa? Solusinya Anda semua dipresentasikan di depan kelas setiap kelompok. Krisis air bersih di Indonesia. Masa sih Indonesia krisis air? Air di negara kita kan berlimpah. Iya benar, kalau Indonesia kaya akan sumber air.
tapi air bersih kita terancam kurang di masa depan. Menurut studi World Resource Institute, Indonesia memiliki resiko tinggi mengalami krisis air di tahun 2040. Bahkan di tahun 2020, Bappenas sudah melaporkan kalau sebagian besar daerah di Jawa dan Bali sudah masuk kategori langka hingga kritis air bersih. Di tahun yang sama, studi dari Kemenkes menunjukkan kalau 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang tercemar bakteri E. coli yang biasa ditemukan di tinja. Ada 3 indikator yang harus dipenuhi untuk memastikan air bersih. Pertama, indikator fisik atau yang terlihat dari luar. Air bersih harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Kedua, indikator biologi. Air bersih tidak boleh mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya E. coli dan Salmonella. Ketiga, indikator kimia. Air bersih harus memiliki pH yang netral, tidak terlalu asam atau basa, nilai BOD atau Biochemical Oxygen Demand dan COD atau Chemical Oxygen Demand yang rendah, serta kandungan bahan kimia yang masih dalam batas aman. Air yang memenuhi kriteria ini tidak terhitung banyak. Sekitar 97% air di bumi justru berupa air laut yang asin. Hanya 3% saja yang berupa air tawar. Kebutuhan air bersih juga semakin meningkat. Selain untuk minum, kita membutuhkan air bersih untuk mandi, masak, dan mencuci. Dalam jumlah besar, air juga dibutuhkan untuk proses industri, pertanian, peternakan, sampai transportasi. Pola penggunaan air yang boros atau berlebihan juga semakin menambah tuntutan akan air bersih. Di lain pihak, persediaan air bersih kita berkurang karena hal-hal berikut. Pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan dan ketersediaan air di suatu daerah menjadi tidak stabil. Beberapa daerah mengalami musim kemarau yang lebih panjang, sementara daerah lainnya sering mengalami banjir. Kedua, kerusakan hutan. Hutan berperan penting sebagai tempat menyimpan air dan menyaring air secara alami. Namun, masih banyak terjadi kasus seperti pembukaan lahan dengan cara membakar hutan di Sumatera dan Kalimantan. Selain menimbulkan polusi, hal ini tentu menyebabkan hutan rusak atau berubah fungsinya. Akibatnya, air bersih kita menjadi tercemar dan berkurang. Ketiga, pencemaran air. Sumber air tawar yang biasa dimanfaatkan adalah air sungai dan air tanah. Jika kedua sumber air ini tercemar oleh limbah, maka air tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan. Menurut data BWF, pada tahun 2019, sudah 82% dari 550 sungai di Indonesia kondisinya tercemar dan kritis. Keempat, pertambahan jumlah gedung dan bangunan yang menutupi area resapan air. Akibatnya, air hujan yang tidak terserap ke tanah langsung mengalir ke sungai dan laut. Pada saat yang bersamaan, masyarakat masih banyak yang memompa air tanah yang makin sedikit. Semua faktor ini menyumbangkan kepada krisis air bersih di Indonesia. Lalu, apa dampak krisis air bersih pada kehidupan kita? Pastinya kelangkaan air akan mengganggu kegiatan sehari-hari kita, seperti minum, mandi, dan mencuci. Jika air yang kita minum tercemar bakteri, berbagai penyakit bisa muncul, seperti kolera, tifus, dan disentri. Kita jadi harus menghabiskan waktu dan biaya untuk membeli air bersih atau sembuh dari berbagai penyakit tadi. Bahkan di daerah yang sumber airnya jauh, keluarga harus pergi ke tempat yang semakin jauh untuk mendapatkan air. Akibatnya, anak terganggu sekolahnya dan orang tua terganggu mata pencahariannya. Tak hanya itu, dampak yang lebih meluas dapat terjadi. Contohnya gagal panen, yang kemudian merembet pada kurangnya pasokan bahan makanan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelaparan dan kekurangan gizi. Wah, bahaya banget ya kalau air bersih sampai langka atau habis. Sebenarnya ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air ini loh. Mulailah dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air atau sungai. Di lingkungan rumah atau sekolah, kita juga bisa membantu dengan membuat sistem panen air hujan dan biopori atau sumber resapan atau menanam pohon. Adapun lembaga seperti pemerintah atau perusahaan dapat membantu dengan cara reboisasi hutan yang gundul. Membuat bendungan dan waduk untuk menampung air hujan atau air sungai, mengolah air limbah sebelum dialirkan ke perairan, serta
serta mengembangkan teknologi untuk mendapatkan sumber air bersih yang baru. Misalnya teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Agar upaya ini berhasil, diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Kalau sebagai siswa, apa kontribusi yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi masalah krisis air ini? Krisis air itu banyak faktor penyebabnya. Yang banyak itu ulah tangan manusia. Ya. Zaharul fasadu fil bari wal bahri maktasabat aydin nas, kata Allah. Telah nyata kerusakan di bumi dan di laut itu akibat tangan manusia. Ya. Ini tayangan video tadi, maka Bapak harapkan semuanya di kelompoknya masing-masing mengerjakan tugas, diskusikan apa kasus, kemudian diskusikan buat mindmapnya, kemudian nanti solusinya apa, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Oke, apa yang menyebabkan air, apa yang menyebabkan krisis air terjadi, dan apa penggunaan air yang boros sehingga terjadi krisis air. Nah, dampak dari keserbuan munculnya sulit dan dampaknya. Kalau tidak hemat air akan berdampak pada krisis air. Akibatnya apa? Masalah kesehatan. Kalau terjadi pemborosan maka terjadi krisis air. Mungkin kekeringan atau perilaku-perilaku yang tidak tepat menyebabkan air tidak tersirat lagi, maka disebut dengan krisis air bersih. Air itu sudah tercemari oleh berbagai macam bakteri, menyebabkan mendapat penyakit. Kami dari kelompok 3 akan menyaksikan hasil diskusi kami tentang krisis air. Tinggikan kan? Nah, karyanya. Oke. Nah, Krisis air di Indonesia. Sebab terjadinya krisis air: 1. Populasi yang meningkat. 2. Perubahan iklim. 3. Kerusakan hutan di Indonesia. 4. Pencemaran air. 5. Boros air di lingkungan. Dampak krisis air: 1. Mengganggu kesehatan tubuh. 2. Mengganggu kegiatan sehari-hari. 3. Membuat sesuatu menjadi kekeringan. 4. Membuat tubuh menjadi mudah sakit. Solusi: hemat penggunaan air, menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Krisis air banyak terjadi di Jawa dan Bali. Padat populasi bersama. Padat populasi bersama. Banyak penggunaan air. Kenapa apa di Pulau Jawa ada, di Sumatera enggak? Soalnya populasinya lebih dikit dan banyak yang menjaga sungai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan hasil diskusi kami tentang krisis air. Apa dampak dari krisis air? Krisis air akan membuat kondisi lingkungan memburuk. Sebab tumbuhan dan hewan butuh air. Jika tumbuhan dan hewan mati, tidak makanan akan terganggu. Solusi
2. Aktivitas domestik. 3. Industri makin berkembang. 4. Erosi tanah. 5. Laju pertanian. Banyak wilayah di Pulau Jawa yang mengalami krisis air yang terjadi. Air bersih, masalah ini timbul karena sumber air sungai yang digunakan sebagai sumber air kami. Ini kita sudah melakukan diskusi dan presentasi pembelajaran kelima kita yang kelima ini pada hari ini. Maka masih ada yang mau bertanya? Cukup pas ya? Oke, bagus. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah diskusinya sesuai dengan tema? Sesuai dengan tujuan dari pembelajarannya? Oke. Nah, oleh karena itu, pada minggu depan pelaksanaan kelima kita yang ke-6, kita nanti akan buat poster untuk periklanan tentang krisis air dan solusinya untuk kesehatan. Setelah pembelajaran kita ini, dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun di rumah, harus betul-betul diambil hikmahnya, bahwa bagaimana kita bisa mengatur penggunaan air dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi krisis air, tidak ada kering, tidak sulit untuk mendapatkan air yang bersih. Maka di rumah, di sekolah, kalau keran-keran yang masih terbuka airnya diperbaiki. Penggunaan air itu secukupnya saja, tidak berlebihan, supaya kita bisa hemat air. Hasil dari diskusinya silahkan dikumpulkan ke depan. Kelompok 1 silahkan kumpulkan. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Nah, jangan duduk. Nah, ini hasil karya ini, hasil diskusi ini bisa dibuat poster-poster, dicetak. Kalau dicetak, ini bisa disosialisasi ke masyarakat. Nah, oleh karena itu sekalian, demikian pembelajaran pada hari ini. Maka mari kita tutup dengan mengucapkan doa penutup majelis. Banyak mohon maaf atas segala keliruan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.